Halo teman-teman seluruh Juventini, apa kabar semuanya? Bersama gue Jeki. Apa yang lo lihat hari ini gue sendiri, ya nggak ada temannya dulu, nggak apa-apa. Yang penting tetap menginformasikan, tetap membagi cerita, tetap membagi apa ya, ya segala sesuatu yang berkaitan dengan Juventus. Kemarin kita udah posting video yang kaitannya dengan milik yang diresmikan, terus ada informasi Mercato, ya tentu Mercato ya, musim-musim ini lebih banyak Mercato ya, ada Partey, ada Fabiano Parisi, terus juga Chiesa yang diincer, terus juga ada kemarin udah kita tayangin videonya. Nah, kali ini ada berita yang sudah mau sedikit lagi here we go. Semua sudah memberitakan dari jurnalis-jurnalis seperti Fabrizio Romano, Romeo Agresti, semua sepakat, Giovanni Albanese, semua sepakat bahwa eh, pemain ini adalah anak dari pesepak bola besar. Sayangnya pesepak bola yang ada di klub sebelah, yaitu anak dari George Weah. Ya, satu-satunya pemain Afrika yang mendapatkan Ballon d'Or. Dia adalah anaknya yang hari ini mengatakan yes dan siap join bersama Juventus, yaitu bernama Timothy Weah. Menariknya ini justru berkebangsaan Amerika ya, karena si Timothy Weah ini lahirnya di Amerika padahal bapaknya adalah Liberia, berkebangsaan Liberia yaitu Afrika, jadi unik aja ya ini berkebangsaan Amerika. Dan nilai transfernya sangat minim, dan gua rasa nilai-nilai transfer yang minim ini yang paling disukai Juventus rasa-rasanya ya. 12 juta euro, gajinya juga murah, 2 juta euro per musim. Jadi gua rasa ini juga selalu menjadi alasannya Juventus ya, yang murah-murah gini nih untuk bisa join bersama Juventus. Ya, Timothy Weah, apakah Timothy Weah ini akan menjadi rising star-nya Juventus, pembelian yang terbaik musim ini, ataukah dia adalah another flop dari cerita-cerita yang datang ke Juventus? Karena nggak semua pemain yang datang ke Juventus selalu berhasil. Ada juga yang cuma sekedar lewat, sekedar numpang nama, atau bahkan tidak bisa berkontribusi apa-apa. Ada juga seperti, nah, apakah Timothy Weah pemain yang justru bersinarnya di Juventus, atau ya ya dia sama seperti pemain-pemain yang flop-flop lainnya. Nah, kita pengen coba melihat apakah potensinya ke arah mana. Nah, Timothy Weah ini bermain di Lille di klub Liga 1 Prancis, dan dia berposisi banyak ya di posisinya ya. Kadang dia bisa sebagai striker, dia kadang menjadi posisi penyerang sayap kanan, penyerang sayap kiri, bek kanan, bahkan bisa bek kiri juga. Tapi lebih seringnya dia adalah di sisi sayap kanan. Ya, entah itu sebagai penyerang atau sebagai bek. Kalau dilihat dari head map-nya, dia banyak bergerak di area kanan. Jadi di area sisi kanan dia arsiran head map-nya ada di situ. Jadi gue rasa bakalan banyak kan banyak di posisi ini Timothy Weah. Nah, Timothy Weah ini juga masih muda ya, masih 23 tahun. Jadi masa depannya juga masih panjang. 23 tahun tuh ibaratnya gerbang menuju peak performance, dari 23 sampai ke 30 tuh usia peak performance-nya dia. Jadi bisa dikatakan dia ke Juventus di sini ini pembuktian bahwa dia mau menjadi peak perform di usianya dia bersama Juventus, atau dia hanya peruntungan aja. Juventus hanya peruntungan aja. Ya mudah-mudahan bagus gitu. Hanya peruntungan aja. Eh, Semoga bagus gitu loh. Nah, apakah ini spekulasi ataukah memang ini adalah pembelian terbaik Juventus di musim ini? Karena dilihat dari segala berita yang ada mengarah memang ini akan deal, akan here we go dalam beberapa hari ke depan atau beberapa jam lagi mungkin ya. Oke, kalau kita lihat di Montevideo ini dia main di banyak posisi ya, tapi ratingnya tidak pernah bagus ya, tidak pernah dapat 7 ya. Dari WhoScore sendiri ratingnya rata-rata 6 di setiap posisinya, rata-rata 6. Kalau di SofaScore juga sama, memberikan rating juga 6,7. Jadi Timothy Weah di sini secara rating keseluruhan dari badan-badan statistik tidak terlalu happy ya. Coba kalau kita lihat skill-skillnya dia, Timothy Weah di sini punya punya kelebihan-kelebihan seperti mampu memberikan peluang shoot lebih banyak ya. Cuman gini deh, kita kan nggak tahu ya kalau misalkan kalau kita nggak coba perbandingkan dengan pemain Juventus yang ada. Karena menurut gua, karena menurut gua gini, karena kan Timothy Weah ini diformat untuk menggantikan Cuadrado. Cuadrado memang tidak diperpanjang lagi dan Cuadrado sedang mencari klub. Jadi Timothy Weah ini
format untuk menggantikan Cuadrado yang sering beroperasi di sisi kanan, entah itu sebagai bek kanan, sayap kanan di formasi 3-5-2 atau menjadi penyerang kanan kalau lagi di formasi 4-3-3. Karena formasinya Allegri adalah 3-5-2, otomatis dia akan menjadi wing yang paling ujung di sisi kanan. Kemungkinan seperti itu Timothy Weah akan diformat seperti itu. Karena dia memang kebetulan arsirannya seperti itu. Nah, cuman kita ingin lihat nih, apakah kita seperti membeli kucing dalam karung, happy dengan karena kebetulan dia anaknya dari seorang pemain sepak bola besar, tapi teman-teman harus ingat juga bahwa tidak selalu pemain bola besar anaknya juga bakal besar gitu, nggak selalu begitu. Ya ada Johan Cruyff yang anaknya juga Jordi Cruyff juga ya nggak kemana-mana juga. Terus ada siapa lagi? Ya adalah nanti kita gue lupa ingat siapa tapi yang di otak gue baru Johan Cruyff aja yang anak sama eh, bapaknya perbedaan kualitasnya terlalu jauh. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat lagi, apakah akan menyamai dengan bapaknya karena dari posisinya berbeda ya. Bapaknya full murni sebagai seorang striker. Nah, kita pengen tahu juga sebagus apa atau sejauh mana kemampuan dari Timothy Weah. Nah, kita mau bandingin nih sama sama Cuadrado, sama sama. Nah, kita mau bandingin nih sama Cuadrado, terus kita juga mau bandingin sama eh Ealing Junior. Karena gue pikir begini ya, karena kalau misalkan kita menjadi beli Timothy Weah, tapi kita menjual next gen yang ada, sebenarnya kan kenapa nggak next gen-nya aja gitu yang beroperasi di sisi kanan ini gitu? Kenapa nggak pakai Ealing Junior aja? Memang Ealing Junior masih terlalu muda sih 18 tahun, tapi maksud gua dari lihat dia kemampuannya dia kemarin dicoba oleh Allegri dimainkan, sebenarnya memungkinkan aja kita mengapa memberikan kesempatan buat Ealing Junior menjadi line up utama. Cuman sayangnya justru menghadirkan Timothy Weah ini yang menurut gua ya nanti kita bisa lihat ya secara datanya gimana, secara secara highlightnya dia gimana. Karena kalau kalau dari video yang lo lihat sekarang itu pasti bagus semua lah. Karena klip-klip yang kita ambil dari video-video di YouTube, di video dimanapun pasti kan semuanya yang bagus-bagus ya. Nggak ada satupun pemain yang jelek di YouTube. Karena semua diambil klip potongan yang bagus. Cuman angka selalu berbicara tentang fakta kan gitu. Tinggal nanti angka tadi kita presentasikannya seperti apa gitu. Misalkan kayak gini nih. Eh, kita lihat Cuadrado. Ada Cuadrado. Nah, kita lihat kemarin kesempatan Timothy Weah, Cuadrado dan Ealing Junior bermain. Ya, Ealing Junior bermain sangat sedikit ya, 18 game. Cuadrado sangat tinggi sekali, 47 game. Timothy Weah 32 game. Cuman yang menjadi menariknya adalah 32 game ini tidak semua si Timothy Weah bermain sebagai line up. Dia juga bermain sebagai cadangan. Yang hanya line up hanyalah 20 game. Jadi di sini bisa dikasih kesimpulan bahwa Timothy Weah tidak selalu diandalkan di timnya gitu. Sedangkan Cuadrado sangat diandalkan sekali di musim kemarin. Samuel Link Junior kesempatannya masih sangat dikit, dia lebih sering hadir sebagai pemain cadangan. Nah, tapi yang menariknya adalah Timothy Weah tidak punya gol di musim kemarin, tapi punya assist 2, berbeda dengan Cuadrado yang punya gol dan assist 4, bahkan Ealing Junior punya gol ya 1 ya, dan assistnya 2. Jadi Ealing Junior yang kesempatan mainnya sangat dikit, tapi hasilnya sama nih dengan Timothy Weah. Ya kalau Cuadrado jelas ya lebih banyak mainnya, memang harusnya memberikan kontribusi yang lebih banyak. Tapi yang menariknya Ealing Junior sama dengan Timothy Weah ya udah hampir mirip-mirip gitu. Bahkan bisa dapat gol, ada kredit plus sendiri dengan Ealing Junior. Jadi menurut gua Timothy Weah kemarin di klub sebelumnya tidak menjadikan dia pemain yang diandalkan karena terbukti startnya sangat sedikit. Dari 32 game hanya 20 aja yang dia sebagai line up. Jadi mungkin dia masih bersaing sama pemain-pemain yang dari sisi sayap kanan yang ada di klub sebelumnya. Nah, dari sisi kontribusi hasil juga sangat kurang ya kalau gue lihat kalau untuk seorang pemain yang harus datangkan dari Juventus yang tidak punya gol. Padahal dia diplot juga jadi striker sayap kanan. Jadi menurut gue masih kurang. Nah, terus kalau misalkan bicara mengenai shoot on target, bicara mengenai shootnya. Nah, Timothy Weah termasuk pemain yang sering bisa menghasilkan shoot. Jadi bagus juga Timothy Weah di sini bisa mencuri-curi peluang banyak untuk memberikan shoot. Cuman sayangnya shoot di sininya ngampas ya, nggak ada golnya ya.
Berbeda dengan Cuadrado yang lumayan bisa dapat 2 gol walaupun percobaannya juga banyak. Ealing Junior percobanya sedikit tapi golnya dapat satu. Jadi lumayan juga Ealing Junior, mantap juga ini sebenarnya. Nah, Timothy Weah shootnya sangat banyak cuman nggak ada gol ya. Ini miris juga ya. Terus juga kalau dari peluang membahayakannya juga Timothy Weah juga cukup membahayakan kalau ada di dalam kotak penalti, tapi anehnya Timothy Weah tidak punya gol. Punya peluang shoot banyak, punya kesempatan membahayakan, punya peluang membahayakan di dalam kotak penalti, cuman anehnya nggak ada gol. Aneh juga ini. Nah, nah, terus kalau untuk masalah passing ya, passing passing juga dia nggak terlalu banyak pegang bola, jadi memang dia bukan pemain yang bisa mendistribusi passing lebih banyak. Bukan pemain yang mendistribusi passing lebih banyak, berbeda dengan Cuadrado yang selalu dapat passing, passing, passing. Ya, sama juga dengan Ealing Junior, jadi kemungkinan Timothy Weah ini lebih banyak dribble ya, lebih banyak dribble kalau lihat di video-videonya lebih banyak dribble dibanding pemain yang mengandalkan passing kombinasi, passing-passing kombinasi ya. Jadi Timothy Weah ini lebih banyak dribble ya. Nah, terus juga kalau misalkan ngomongin eh, passing jenis-jenis passing kipe apa dari asis yang berbahaya juga tidak terlalu tinggi ya, sesuai ya karena asisnya 2, kualitas asisnya juga 2,2. Terus key pace-nya juga nggak terlalu tinggi juga. Terus distribusi bola ke sepertiga lapangan juga tidak terlalu tinggi. Terus passing ke penalti area juga tidak terlalu tinggi. Crossing ke penalti areanya juga tidak terlalu tinggi. Intinya segala jenis bobot passing yang ada tidak terlalu melebihi Cuadrado. Bahkan kalau Ealing Junior dikasih kesempatan main lebih banyak, gua rasa Ealing Junior bisa melewati data-datanya dari si Timothy Weah ya gitu. Ya ini kan gue bicara data, bukan berarti gue menjelekan ya, tapi memang ini datanya seperti ini gitu. Ya bisa saja nanti data-data ini akan berubah seiring dia main di Juventus dengan motivasi yang beda, dengan mungkin bersama Allegri dia muncul potensinya, bisa saja berbeda. Cuman kan fakta yang ada di belakang ini ya ini yang terjadi gitu bahwa Timothy Weah dari sisi passing, dari sisi uh, shootnya, dari sisi passing dia masih jauh sama Cuadrado. Bahkan kalau Ealing Junior dikasih kesempatan lebih, Ealing Junior bisa punya kesempatan untuk melewati Timothy Weah bahkan gitu loh. Nah terus, nah kalau untuk jenis-jenis passingnya lagi seperti kayak umpan terobosan, umpan terobosan nggak ada yang berhasil dilakukan oleh Timothy Weah ya, termasuk Cuadrado juga. Tapi justru Ealing Junior punya satu kesempatan untuk melakukan umpan terobosan yang namanya through ball ini. Nah kalau untuk switching bola juga nggak ada juga. Jadi Timothy Weah di sini memang bukan pemain yang secara taktikal bukan bukan dia yang bisa mengatur permainan gitu, memindahkan bola segala macam. Justru Timothy Weah ini gue melihatnya pemain yang one on one gitu, mungkin dribble lari apa segala macam. Jadi bukan pemain yang secara taktikal ada dalam konsep permainan sebenarnya. Dia mungkin orang yang dioper, dia lari, dia crossing, dia mencari peluang untuk menciptakan gol. Karena dari sisi crossing juga nggak terlalu banyak juga gitu. Jadi pemain ini memang bukan tipe-tipe yang mengandalkan teknik tinggi juga akan lebih banyak mengandalkan fisik. Karena melihat dari hasil datanya juga tidak tidak menggambarkan seperti itu ya. Hal-hal yang berkaitan dengan defense juga Timothy Weah tidak tidak memberikan gambaran yang sebagai jugador juga ya, sebagai petarung juga karena tackle-nya juga tidak terlalu banyak, bahkan bahkan lebih fighter Ealing Junior dengan bermain sangat sedikit. Timothy hampir setengahnya dari Ealing Junior gitu. Nah, Cuadrado termasuk fighter juga. Nah, ini untuk hal-hal yang berkaitan dengan defense juga Timothy Weah tidak tidak juga melebihi dari Cuadrado dari hal defense, bloknya lebih rendah, terus bloknya terhadap passingnya juga lebih rendah, interceptnya juga lebih rendah, clearance-nya juga lebih rendah. Jadi Timothy Weah secara defense juga so-so saja, tidak tidak seperti Cuadrado juga. Jadi gua agak sanksi juga. Apakah memang ini pengganti Cuadrado? Ataukah memang ini buat backup ada pemain lain lagi? Cuman sekali lagi ya, bisa saja data ini salah. Bisa saja nanti pas main Juventus keluar kemampuannya karena Timothy Weah masih muda. Cuman kalau seandainya Timothy Weah nanti bermain flop, ya nggak usah heran karena memang sudah datanya sebelumnya sudah menggambarkan
pemain yang tidak terlalu istimewa. Dari WhoScore sendiri dikasih rating 6, dari SofaScore sendiri dikasih rating 6 gitu ya. Terus ada apa lagi yang kita bisa perbandingkan? Nah, secara duel juga Timothy Weah juga tidak terlalu oke juga, justru malah lebih kalau duel-duel di sini justru malah eh, Samuel Eling Junior yang lebih bagus dalam hal duel rebut bola, fighternya lebih bagus. Jadi dari perbandingan bersama Cuadrado dan Eling Junior, gue nggak melihat Timothy Weah sebagai pemain yang punya sesuatu yang bisa apa nih yang mau diharapkan dari Timothy Weah gitu loh. Jadi karena hampir so-so saja gitu, tidak bisa lebih dari pemain yang sudah ada di Juventus gitu loh. Misalkan gini, paling nggak dia kuat di defense, kuat di passing, kuat di apa. Nah ini gue belum melihat seperti itu. Tapi kalau dilihat di video-videonya sih kelihatannya sih Timothy Weah ini ya lebih banyak berlari ya, lebih banyak sprint, lebih banyak dribble. Makanya dia datanya banyak tercetak dalam hal passing shoot. Mudah-mudahan memang tadi yang gue bilang eh, potensinya muncul bersama Juventus. Tapi kalau misalkan tidak muncul ya another flop aja gitu ya. Ya tidak berarti juga Juventus rugi karena dengan pembelian semurah seperti ini, dengan gaji yang murah seperti ini, lu mendapatkan kualitas yang nggak gimana-gimana, menurut gua ya udah mau diapain gitu. Kecuali Timothy Weah dihargain 60 juta euro dengan kualitas seperti ini, ya itu si Juve-nya lagi dikelecehin ya. Tapi dengan kualitas yang biasa seperti ini, Timothy Weah, gua sih ya nggak bilang ini juga Juventus akan menjadi rugi. Ya lu mendapatkan dengan kualitas harga lu aja gitu. Nah, jadi ya kita lihat apakah Timothy Weah yang tadi gue bilang menjadi rising star, menjadi bintang bersama Juventus, ataukah another flop aja ini, gitu loh. Ya, nanti waktu ya yang menjawab ya. Kalau secara data sih menunjukkan bahwa Timothy Weah tidak terlalu meyakinkan ya, ya data ya. Tapi ya kita kan lihat bukan hanya secara data nanti, kita akan lihat di lapangannya nanti seperti apa. Tapi hasil record dia di musim kemarin tidak menunjukkan hal-hal yang apa ya hal-hal yang istimewa gitu. Nah, itu aja tentang Timothy ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pengantar buat teman-teman dari soal Juventus ini. Siapakah Timothy ya? Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu alternatif buat Juventus juga. Ya, karena musim ini kan juga masih panjang nih buat mencari-cari pemain. Apakah nanti Timothy Weah ini beneran akan menjadi pemain Juventus ataukah mungkin nanti akan ada berita selanjutnya lagi. Tapi sih kelihatannya jadi sih. Kelihatannya jadi. Karena kalau melihat harganya, melihat gajinya, gue sih yakin kayaknya ini jadi. Gitu. Oke, gitu aja teman-teman tentang Timothy Weah. Eh, nggak banyak yang bisa gue sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu input buat teman-teman yang menonton Timothy Weah seperti apa. Oke, Vino Levine, Forza Juve.